Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Ya, malam ini temanya bagaimana? Ya, temanya bagaimana, Del? Ya, itu belum selesai. Bagaimana kalian akan bertemu jodoh? Tapi kayaknya bagaimananya itu bukan soal akan sih. Mungkin udah ketemu, tapi bagaimana supaya bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, pokoknya ini kayak kelanjutan dari yang tahun lalu aku bikin. Tahun lalu aku bikin seperti apa kan. Ya, sekarang bagaimana. Kayak tahun lalu aku bikin siapanya, sekarang bagaimananya gitu. Jadi mungkin di sini buat kalian yang udah udah tahu nih, udah ketemu, udah punya pasangan. Tapi gimana nih kelanjutannya? Kayak gitu. Yoi. Lebih cerdas sekarang aku jadi tembak. Iya. Kalau seperti apa atau siapa, ntar yang udah punya gimana? Iya. Oke, di malam ini signifikatornya buat grup satu kalian ada Moon, grup 2 ada The Devil, grup 3 ada Hermit, grup 4 ada Nine of Swords. Oke, jadi bagaimana kalian bertemu jodoh? Nggak bertemu sih pada akhirnya. Kalau udah ketemu pun bagaimana kalian ya bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ntar aku mikir lagi deh kali ya judulnya bakal kayak gimana. Pokoknya bagaimana kelanjutan bukan itu. Pokoknya bagaimana bagaimana deh. Bagaimana ntar deh ya. Yeah. Oke. Grup satu kalian The Moon, grup 2 The Devil, grup 3 Hermit, grup 4 Nine of Swords. Ini baru nih aku bikin 4 grup. Oke. Kalau udah pasti nih mau milih yang mana kita ketemu di grup kalian, oke? Oke, welcome grup satu. Malam ini nggak tahu ya mungkin karena bentaran lagi Valentine jadi bakal bikin sok-sokan bikin love reading. Jadi mungkin temanya bagaimana kalian akan bertemu jodoh kalian. Aduh, wordingnya masih agak kepanjangan sih tapi ntar dipikirin lagi. Jadi kita fokus ke bagaimananya ya. Kalau tahun lalu aku sempat ngebahas soal siapanya gitu atau kurang lebih nggak bener-bener exactly siapanya juga sih itu, cuma mungkin clue-nya kali ya kurang lebih seperti apa. Di sini kita bakal bahas bagaimananya, bagaimana kalian bisa ketemu atau mungkin kalau udah ketemu bagaimana kalian bisa mengenalinya. Oke, itu udah kejauhan. Gini nih kalau apa sih kalau tema dadakan yang nggak di plan tuh kadang poin improvisasinya masih terlalu banyak. Jadi ya kedepannya kayaknya bakal serunya di situ kali ya. Bakal ada poin yang aku sendiri nggak nyangka bakal ada itu. Kayak anyway, bentar, aku pakai pentap. Pakai pentap gimana sih buka kartunya? Diklik aja gitu? Oh enggak, klik kanan. Oke. Oke. Grup satu, bagaimana kalian akan bertemu dengan jodoh kalian? Agak sulit ya. Di sini kalian punya kartu The Moon. Kalau nanya Moon, apalagi nanya pertanyaan 5W 1H bakal agak sulit soalnya Moon apalagi di deck ini kartu yang paling minim kejelasannya. Kayak terus gimana dong, ya mana gua tahu, nggak bisa kan dijawab begitu saja. Cuma kenapa kesannya, oh ya kalau balik ke konteks bagaimana kalian akan bertemu dengan jodoh kalian grup satu, eh bakal bakal agak misterius kali ya, bakal misterius dalam artian mungkin eh, kalian sendiri belum tahu pasti. Ya iyalah Dal, maksudnya ya
That's why we are here. Cuma ada kesan ini kalian bakal luput banget soal orang ini, atau orang ini bakal ada kesan kalau udah kalian lewatkan karena sosoknya sendiri sebenarnya nggak asing-asing banget ya, mungkin agak familiar malah, tapi kaliannya sendiri kayak kok lu ya kayak gitu, kalian sendiri bakal ngerasa nggak nyangka ternyata dia orangnya gitu kali. Dan familiar tuh nggak apa sih, nggak mesti dia dari dalam family kalian sendiri ya. Oke, ada jokes jorok di situ, tapi mari kita nggak ke situ. Familiar di sini mungkin bisa jadi kalian udah kenal cukup lama, saking lamanya mungkin gini, kalian bahkan ngerasa ngelihat ada bagian dari diri kalian di orang ini, tapi kalian kayak saking familiarnya jadi masa sih lu juga gitu kayak gitu kali. Dan banyak ketidakjelasan lain yang pada akhirnya bikin pembahasan ini bakal agak kabur. Soalnya The Moon sendiri kalau ditanya pertanyaan, dia nggak ngejawab secara jelas dan gamblang. Mungkin di titik ini kalian udah sempet nanya nih atau nyinggung-nyinggung sama orangnya, yang aku yakin mungkin kalian sendiri udah kenal gitu. Kita ini sebenarnya apa sih kayak gitu? Terus jawabannya bakal agak kabur gitu. Ya, menurut lu kita kayak gimana kayak gitu? Jadi mungkin ya orangnya kalian udah kenal cukup dekat atau cukup lama, cuma masih gitu deh ya, masih nggak jelas arahnya mau dibawa kemana ya. Dan yang menghalanginya atau covering The Moon-nya sendiri sih ada judgment. Mungkin alasan kenapa kalian belum dipertemukan dalam artian kayak orangnya mungkin udah ketemu, udah kenal lama, cuma kayak perasaannya atau visi-visinya kenapa belum dipertemukan ya, salah satunya karena mungkin belum waktunya aja. Ada waktunya buat itu. Dan agak berat ya kalau ngomongin waktu. Soalnya ya waktu dan jodoh dan timing kayak gitu. Kadang kita tahu kalau orang ini nih udah nggak mungkin enggak nih, orangnya pasti yang ini, tapi kalau waktunya nggak tepat bakal terasa nggak tepat juga, bukan? Iya, mungkin halangannya salah satunya timingnya mungkin, atau situasi kondisinya mungkin. Yang jelas ini kayak sekarang daripada disebut relationship, mungkin kalian lebih tepat seperti situationship. Iya, jadi ada kesan dimana kalian apa ya, udah berada di situasi itu sama-sama tapi masih belum jelas nih hubungannya apa. Jadi bagaimananya mungkin gitu. Wah, udah ini mungkin kalian bakal ada yang kepoin gitu, bentar siapa ya? Ya dicek gitu di WA. Orangnya udah enggak sih? Enggak sih. Kayaknya kalian sendiri udah tahu sih. Kalau ngelihat, apalagi ngelihat judgment di sini, kalian sendiri udah tahu orangnya. Dan kalaupun yang tadi aku bilang langsung ngecek nih, ini jangan-jangan orangnya sih ini deh. Kayak bukan, kalian sendiri bakal punya apa ya, alasan sendiri untuk nggak menanyakan kepastian ini saat ini. Paling kalian pada akhirnya ya udahlah, cukup tahu kayak gitu. Terus besoknya kalian ngobrol kayak biasa lagi gitu. Aduh, anjir, itu so sweet banget sih. Di bawahnya ada High Priestess tuh kan. Balik lagi ke apa sih? Kayak ini kalian sama-sama tahu. Ya kamu sama orang itu ya. Kalian berdua sama-sama tahu gitu kalau ya kalian berdua cocok tapi waktunya nggak sekarang kayak gitu. Bentar, aku nggak biasa ya gonta-ganti scene gitu, dan sialnya nggak pasang shortcut lagi. Nah, di belakangnya ada Six of Wands, mungkin situationship. Kalau kita balik ke situationship yang tadi ku present, atau ya yang tadi sempat ku jelasin dikit, mungkin konflik
atau situasi yang melibatkan kalian harus jalan sama-sama itu udah clear. Kalau itu konflik ya, konfliknya udah clear. Kalau situasinya itu udah aman lah, atau bahkan mungkin udah apa ya, udah menang kasusnya. Kalau kasus sih, aduh, itu makin luas lagi. Tapi bisa aja kan, apa sih, karena ada kasus tertentu. Miku kenceng banget gak sih? Karena ada kasus tertentu, kalian jadi sama-sama, dan begitu kasusnya selesai, konfliknya selesai, situasinya mereda kayak gitu, akhirnya kalian punya waktu untuk apa ya, untuk mempertanyakan gitu kejelasannya kalian ini sebenarnya apa. Iya, dan kalau ngeliat judgement atau sama high priestess di bawah, kalian berdua udah sama-sama tahu nih. Cuma mungkin nunggu timing yang tepat aja buat dibukanya gimana dan kapan. Six of Wands juga ada rasa apa ya, kayak rasa ngotot atau rasa yakin yang nggak mau didebat ya, kayak udah gue bilang pasti ini. Kayak orang mau bilang apa juga serah. Iya. Dan mungkin karena dia di posisinya di grounding the reading gitu, ini jadi kayak apa ya, kayak inner knowing tuh apa ya, kayak kalian tahu dan udah jelas banget buat kalian soal ini. Agak aneh ya, tadi aku bilang kayak ini agak kabur, agak gak jelas, tapi kalau ngelihat Moon Judgment High Priestess, aku bisa menarik kembali kata-kata aku di awal kalau ini gak jelas, ini gak jelas mungkin untuk orang lain. Kejelasan hubungan kalian tuh mungkin masih kabur dari sudut pandang orang lain. Kalau buat kalian berduanya sendiri, kalian udah cukup yakin sih di sini ya. Dan ada Five of Cups ke depannya. Ke depannya ya mungkin bakal ada yang harus ditinggalkan. Mungkin karena itu yang bikin apa, jatuhnya kayak situationship gitu. Jadi ini kalau dilanjutin baik nggak ya? Soalnya kan harus ada yang ditinggalkan. Iya nggak sih? Dan itu mungkin yang bikin ini timingnya nggak tepat nih kalau aku fokus ke relationship ini sekarang. Dan aku harus ninggalin ini gitu. Ini itu kayak apapun itu yang orang itu kayaknya masih perlu ya, kayak entah itu eh, kerjaan atau tempat domisili kayak gitu, tapi ya nggak harus begitu sih. Mungkin karena ini Five of Cups, jatuhnya jadi kayak something yang bener-bener dekat kali, yang secara emosional ini sulit banget buat ditinggalkan. Ya, aku pikir sampai sini gambaran apa ya, gambaran situasi yang sedang kalian hadapin make sense lah ya. Nggak, aku udah nangkep garis besarnya kayak gitu. Jadi bentar, aku nggak miss something kan ya, aku nggak miss something. Nah, posisi kalian sekarang, aduh, bentar, tapi ini kita di tengah reading deh. Sebelum kita pindah ke Path of the Serpent ini, mending kalian likes dulu deh. Iya. Aduh, susah banget, aku dari kemarin tuh agak apa sih, aku sering lupa nggak ngingetin. Ya, buat kalian ya yang ngerasa tadi cukup resonate atau ya mau ngikutin lanjutannya, likes dulu deh. Iya, biar semangat. Nggak, maksudnya ya buat channel ini juga sih. Oke, balik ke reading. Posisi kalian di sini ada Four of Sword tuh kayak energi mager gitu tuh, yang gimana ya, jatuhnya kali ini hal yang biasanya kalian pikirin sebelum tidur, tapi besoknya nggak kalian ambil tindakan apapun, cukup kalian pikirin doang kayak gitu. Iya, dan
nggak aneh sih kalau ada di posisi ini. Ya aku pun kurang lebih bakal ngelakuin hal yang sama. Dan di environmentnya ada Eight of Cups. Nah di Eight of Cups ini mungkin tekanannya atau pressure-nya datang dari lingkungan sekitar. Kalau kalian tuh masih pengen mikirin ini baik-baik, ya kayak Four of Swords tuh salah satunya itu. Kayak masih pengen ku pikirin nih atau masih pengen ku pertimbangkan, justru tuntutan atau keinginan untuk pergi atau untuk beranjak ke level selanjutnya datang dari Eight of Cups. Mungkin lingkungan orang-orang sekitar udah mulai udah mulai geli atau bukan geli, kayak udah mulai risih gitu. Ini kalian mau dibawa ke mana sih kayak gitu. Bisa dari situ atau mungkin perasaan orang-orang terdekat yang ngerasa kalau ini butuh kejelasan kali ya. Iya gak sih? Iya, maksudnya eh, dalam artian mungkin mereka bilang ini juga buat kebaikan kamu, kayak mau sampai kapan kamu apa ya jalan sama dia tapi nggak ada rencana buat ke tahap selanjutnya kayak gitu. Ya sebenarnya kalian juga ada pikiran ke situ sih, cuma ya balik lagi ketidakjelasan yang tadi ku bilang tuh mungkin datangnya dari kacamata orang luar. Kalau dari kalian berdua di sini mungkin kalian masih menimbang-nimbang gitu baik dan buruknya. Apa yang harus kalian tinggalin, pasti ada yang harus kalian tinggalin dong. Kalau kalian mutusin buat up to the next level kayak gitu, entah itu kayaknya ini hubungan yang cukup serius sih. Jadi kayaknya bukan hubungan pacaran yang menye-menye gitu, enggak sih. Cukup serius kayak hopes and fear-nya ada Queens of Cups, ya. Ada kesan kalau takutnya sih ini ya enggak, mending akhirnya oke. Outcome-nya ada Six of Coin, oke. Lah, ya. Ini lebih make sense kalau ngeliat gini. Jadi Queen of Cups tuh takutnya mungkin kalian terlalu baper aja kali. Maksudnya terlalu baper, ketakutannya adalah ini jelas butuh pertimbangan yang matang, bukanlah masalah yang bisa dipikirin atau bisa diselesaikan dengan emosi aja gitu, dengan perasaan aja, nggak butuh butuh perhitungan di sini. Ya, di Four of Swords di sini harus bahkan mungkin kalian butuh waktu kalian sendiri untuk untuk break, untuk mikirin ini bener-bener, dan outcome-nya ada di Six of Coin. Nah, ini pertimbangan, karena ada timbangan, asik anak banget. Pertimbangan yang udah bener-bener matang di situ. Jadi oke, kalau ngelihat di sini emang semua aspek harus dilibatkan, nggak cuma logika dan perasaan aja, tapi kayak hitung-hitungan materi juga, ya, dan seberapa kuat tekad atau ya seberapa kuat tekadnya itu juga diperhitungkan. Semua hal harus benar-benar di apa ya, semua faktor terlibat di sini. Jadi uh, agak jauh kali ya kalau ditarik ke belakang soal bagaimana kalian akan bertemu dengan jodoh kalian. Soalnya kalau di sini grup 1 kalian udah ketemu. Masalahnya tuntutannya mungkin banyak dari lingkungan sekitar kalian, mau itu orang-orang atau mungkin banyak lah tuntutan sosial kayak gitu yang ya yang menuntut untuk ini kapan deh kayak gitu kepastiannya atau kejelasannya. Kalian sedang mengusahakan itu, ya. Agak itu ya. Ini hal yang gak aku expect dari grup 1 ini.
Saya aku pikir bakal kalian masih mencari, tapi kalian nggak udah menemukan sih grup satu. Jadi kayaknya itu deh. Iya, udah kan ya, aku nggak ada yang kelewat. Ajar cepet dong. Kayaknya ya, iya, kayaknya aku harus bikin readingan sering-sering on cam. Jadi waktunya nggak bocor. Ini belum 20 menit. Jadi thank you grup satu. Ya, thank you sudah menonton. Sekarang ada tontonan loh. Iya. Sekarang bener menonton, gak cuma dengerin, tapi yang dengerin juga, mending gitu sih. Aku nggak pede sebenarnya depan kamera kayak gini. Terima kasih untuk yang like, subscribe-nya. Harus gitu ya main di YouTube. Duh, aku canggung. Jadi anyway, grup satu, kalian kameranya nggak fokus lagi. Ya, kalian selamat malam. Iya, recording kan? Ya, welcome grup 2. Malam ini temanya bagaimana? Bagaimana, Del? Malam ini temanya gimana? Nggak, malam ini temanya bagaimana kalian akan bertemu jodoh kalian. Ya, aku tahu itu kepanjangan. Ya, aku tahu ntar di judul bakal aku rapiin lagi kalimatnya. But anyway, tahun lalu aku udah bahas soal siapa atau kira-kiranya siapa deh. Aku nggak pede soal hal yang presisi-presisi kayak gitu. Prediksi-presisi, oh iya, itu enak tuh. Cuma mungkin tahun ini aku bikinnya bagaimana, kayak how-nya, atau mungkin bakal why-nya. Iya nggak sih? Aduh, itu improvisasi lagi sih, itu di luar skrip. Cuma mungkin gimana ya? Soalnya eh itu juga jadi pertanyaan. Kadang kita terlalu fokus sama siapanya, ya. Dan begitu udah tahu siapanya kita bingung. Lah terus gimana? Nah di sini kayak gitu, kayak gitu. Jadi anyway, grup 2 ya? Iya grup 2 ya? Iya grup 2. Hmm, di sini kalian punya The Devil. Bagaimana mau ketemu jodoh? Kalau kalian aja sendiri masih terperangkap dalam, aduh nggak sih, ini kayaknya karena ini centering the reading, ya aku nangkepnya adalah ini keadaan kaliannya atau keadaan penanya. Kalau ntar kartu di apa ya, di bagian ini adalah hal yang ditanyakan, ini penanya, tapi nggak tahu sih, bisa jadi kalau apa ya, kalian sekarang lagi sibuk-sibuk atau fokus-fokusnya sibuk kerja gitu, jadi nggak terlalu mikirin jodoh gue gimana kayak gitu. Terus kebetulan eh apa ya, video ini lewat, terus kenapa enggak kayak gitu. Terus oh grup 2 ini kayaknya asik kayak gitu. Kayaknya grup 2 ini gue relate. Cuma The Devil tuh kartu obsesi, kartu materialism juga, jadi mungkin ada apa ya, kayak kartu workaholic. Mungkin kalian lagi sibuk-sibuknya kerja, mungkin kalian lagi sibuk-sibuknya mengejar ambisi, terus kalian di tengah-tengah pengejaran kalian bertanya, gue sibuk ngejar ambisi gue, terus jodoh gue gimana, Del? Iya ya. Tapi bagaimana coba? Ya mungkin siapa ya, si penjara mindsetnya itu harus kalian sadarin dulu. Ya, semoga arah readingannya nggak ke situ ya. Itu agak ngeri-ngeri sedap sih kalau aku ke situ. Cuma kita lihat, oh ya, yang ngehalanginnya atau crossing the readingnya ada Six of Swords. Ya, mungkin di sini ya dia crossing, jadi ada proses transisi di situ, ada proses peralihan di mana mungkin masa sibuknya kalian udah mulai berasa berangsur-angsur mereda gitu. Jadi udah nggak sesibuk itu lagi. Terus kalian mulai mikir, oh ya ntar gue menua, hidup dan menua sampai siapa ya? Iya, kan agak sedih ya, maksudnya sibuk apa ya, sibuk kerja sampai ke rumah kasur lagi kayak gitu. Iya, agak gimana gitu.
Jadi mungkin ada hal yang udah kalian tinggalkan sebelumnya. Ya mungkin dari relationship sebelumnya yang berasa kayak di neraka. Ada ya somehow ada kesan kayak gitu. Six of Swords terus di apa sih ngalangin the devil, berarti kayak sebelumnya kalian udah keluar dari relationship yang terpenjara dalam dalam relationship, ada yang begitu. Cuma ini proses peralihan. Jadi mungkin kalau ada yang berusaha kalian tinggalkan di titik ini, mending tinggalkan dulu sepenuhnya. Jangan lu masih terikat dengan yang sebelumnya, tapi lu kayak udah nyari nih nextnya apa kayak gitu. Ya enggak, tinggalin dulu, baru baru nyari, baru nemuin lagi. Nah di bawahnya apa sih, di root of the readingnya ada Seven of Wands. Seven of Wands itu kayak, tapi gue ogah sih Dal. Gak mau gue ninggalin yang kemarin. Nah kampret emang. Aduh anjir, sorry aku kalau kelewat santai gitu. Coba emang apa ya, gak seserius itulah Common Man. Kita bahas jodohnya sambil lucu-lucuan aja. Abit, iya. Tapi gue gak bisa tinggalin yang kemarin, dan itu lu tuh. Kaliannya saja yang mempersulit hidup kalian. Cobalah. Kayak gimana ya? Kalian masih agak sulit untuk meninggalkan masa sebelumnya atau fase sebelumnya. Ya ini bener proses transisi. Iya kalian sedang hijrah di pertengahannya. Cuma yang kemarin masih ada tuh bau-baunya di belakang. Belum hilang. Ya, dan ada strength di pas energinya. Kalau ngeliat strength di sini ya, mungkin pengalaman, boleh nggak ya aku bilang pengalaman buruk, pengalaman sulit kali ya. Ya, pengalaman sulit yang kalian hadapi atau yang kalian lewati itu yang bikin kalian jadi apa ya, lebih kuat sebenarnya. Ya. Tanpa mengecilkan apapun yang sudah kalian lewatin ya, tapi jujur itu yang bikin kalian lebih strong ke depannya. Dan mungkin bagian ini juga kalian udah sadarin, bukan, kalau kemarin gua nggak ngelewatin masa neraka itu, asik. Mungkin kalau ini konteksnya jodoh ya, kalau kemarin gua nggak ketemu atau nggak ada di relationship neraka itu, mungkin gua nggak akan se-strong ini kali, kayak gitu. Aduh, ada tuh yang begitu. Iya. Itu kita bisa ketawa ngebahasnya sekarang aja. Kemarin waktu di fase itu buru-buru mau ketawa, bet. Stres kita. Nah, di atasnya ada, atau crowning the reading, ada Ace of Cup. Ini kesempatan baru, mulai dari nol lagi. Ya, walaupun bukan the full, tapi anggaplah seperti itu kan. Ace of Coin ya, balik lagi ke angka 1, ke angka awal. Ya, di sini kalian ngebuka bab baru, ngebuka lembaran baru di hidup kalian, dan kalian ngebukanya juga nggak dengan tangan kosong. Yoi, Ace of Coin, ada modal aja. Maksudnya ya salah satunya strength yang kalian dapetin kemarin itu. Jadi strength di sini mungkin yang jadi modal kalian buat ngadepin relationship sebelumnya, setelahnya, selanjutnya kayak gitu. Nah di future energinya ada Ace of Swords. Nih enak nih, iya. Ini kalian yang bener-bener single and ready to mingle. Yeah. Banyak ace, ada 2 at least. Ya, yeah. Dan ada pengalaman buruk yang sedang kalian tinggalkan. Aduh, anjir, itu sorry guys, itu bahan banget soalnya. Aduh. Kalian ini para single and ready to mingle, tapi di sini belum dijelasin ya bagaimananya. Oh, mungkin bagaimananya salah satunya adalah gimana kalian bener-bener bisa mulai dari awal. Ya, soalnya kan agak ribet ya kalau kita nih mau nyari apa ya, mau memulai hal yang baru tapi masih gimana ya? Bau-bau masa lalunya tuh masih ada gitu kan, gak asik ya.
jadi sampai situ kayaknya jelas. Oke, Path of the Dove-nya kelar. Di sini mending kalian likes dulu. Yoi. Aku suka lupa soalnya kalau di ending. Ya. Udah guys, udah di likes. Oke. Yang belum subscribe juga. Iya, kayaknya aku nyampe 500 kayaknya bakal bikin ada planning buat itu, tapi anyway, balik balik ke laptop. Nggak, aku pakai PC. Yang tahu jokes itu. Tua emang kalian. Oke, kalian di sini ada two of wands. Posisi penanya atau posisi yang ditanyakannya. Mungkin ini pilihannya kali ya, antara mau stay atau bukan kali. Bukan ke situ. Udah jelas kalian nggak mau stay soalnya. Mungkin kedepannya kalian di apa ya, dihadapkan sama pilihan. Mungkin gini, mungkin pilihannya antara si A atau si B kayak gitu, yang masih belum jelas. Dua-duanya sama-sama apa ya, sama-sama mulai dari awal kayak gitu. Cuma yang jelas orangnya kalian udah tahu atau udah kebayang lah kali. Maksudnya yang deket-deket mah ada kayak gitu. Cuma kalian masih belum pasti aja gitu. Masih, yang namanya juga kan mulai dari nol ya. Masih harus mulai dari awal lagi. Ya, bisa tuh shout out ke tapi jangan, ntar takut ada yang gitu tuh. Gitu guys. Jadi kalau relationship-nya belum selesai, agak agak kikuk tuh mau. Soalnya ntar takutnya ada yang ke poin, oh lu udah deket lagi ya sama si ini. Oke, environment-nya ada temperance, ada temperance tuh, mungkin soal ya temperance bisa soal balance, bisa juga soal proses alchemistry. Jadi kalian mungkin dituntut untuk lebih lebih blend in. Aku nggak tahu itu lebih blend in tuh atau lebih berbaur lagi kali. Ya lebih berbaur lagi, lebih beredar lagi supaya lebih dikenal lagi gitu. Ya lingkungan kalian kayaknya menuntut kalian untuk lebih blend in. Aku nggak yakin ya, kayaknya bukan blend in tuh, pokoknya lebih berbaur lagi. Dan emang sih kalau mulai lagi dari awal kan agak itu ya, agak sulit soalnya kemungkinan apa ya, kedepannya jadi luas karena kita mulai dari nol, mulai dari ace lagi kan. Ada ace of coin nama ace of sword, jadi iya. Nah, aduh, iya bener. Hopes and fear-nya ada four of sword, ketakutannya kalian jadi malah mager karena banyaknya pilihan di sini. Banyak tuh lebih dari satu dihitung banyak ya, 2 dan 3 itu dihitung banyak. Jadi saking banyaknya pilihan kalian jadi mager gitu, nggak tahu harus milih yang mana. Cuma ini juga mungkin panggilan atau ajakan kalian untuk bisa lebih berkontemplasi atau lebih apa ya, lebih mikir lagi deh ya. Lu masih inget kan pengalaman yang kemarin ya, yang gak enak itu masih seger tuh, yoi. Bau-bau nerakanya tuh masih masih ada tuh ya. Jadi itu masih bisa dipelajari lagi, diteliti lagi, kira-kira kedepannya baiknya aku harus gimana gitu ya kan. Kita belajar dari masa lalu lah, belajar dari pelajaran yang sudah dilalui ya. Dan di outcome-nya ini cantik banget sih, ada Queen of Coins tadi. Di sini ada Ace of Coin, terus Queen of Coins. King of Coins-nya di mana? Kan King of Coins-nya kamu, enggak gitu. Atau mungkin yang lagi kamu incer. Aduh anjir. Iya tahu, cringe udah. Ya, kasih aku waktu buat, aduh itu cringe banget dong. Pokoknya gitu. Ya pokoknya outcome-nya mungkin dengan kalian lebih hati-hati, dengan kalian uh, lebih belajar dari pengalaman yang udah di sini, kalian bisa dapetin apa yang nggak kalian dapetin dulu. Mungkin kalau ngeliat Queen of Coins sama The Devil, dua-duanya bisa sama-sama dihitung Capricorn juga. Jadi mungkin ada ada sisi baik
atau harapan yang dulunya kalian ngarepnya orang ini seperti ini tapi jadinya malah 180 derajat kayak gitu, terus kalian masih pengen atau masih mencari kenyamanan yang sama yang gak kalian temuin di orang sebelumnya atau di orang sebelumnya. Di sini bisa kalian dapetin, cuma bagaimananya kan yang kita bahas. Bagaimananya ya kalian harus lebih belajar ya. Balik lagi, kalau kemarin kalian abis beres dari relationship yang messy gitu, yang berantakan. Nah, si berantakannya itu mungkin sebelum kalian beresin gitu, sebelum kalian beresin bisa kalian pelajarin dulu. Ya, ini berantakan nih. Iya, tapi mari kita olah TKP. Kenapa tempat ini bisa berantakan? Kenapa relationship ini bisa berantakan seperti ini? Iya, baru dari situ kalian bisa lebih apa ya? Lebih kuat kali ya, lebih tahu, lebih mengerti gimana caranya supaya oh iya kedepannya gue nggak perlu gini biar jadinya nggak berantakan lagi gitu loh. Grup 2 udah deh ya, pokoknya gitu deh. Aku nggak tahu menyimpulkannya gimana, bagaimananya mungkin semoga kalian bisa mengambil hikmahnya masing-masing. Ya, yeah, soalnya kadang begitu kan, aduh kemarin gue ngapain deh, gue dapat apa coba, gue dapat hikmahnya dari les. Aduh udah. Ya, grup 2 gitu aja. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk likes and subscribe-nya. Ya, sorry jadi YouTuber dulu. Dan kalian grup 2, kalian selamat malam. Have a good night. Sial, masih record. Oke, recording kan ya? Oke, recording. Recording bener. Ya, welcome grup 3. Grup 3 nih. Malam ini temanya adalah bagaimana kalian menemukan jodoh kalian. Aduh, perasaan tadi 2 grup terakhir nggak gitu deh wordingnya. Ada banget. Ya pokoknya bagaimananya ya. Kalau tahun lalu aku sempat bahas siapanya. Iya, kayak siapa atau seperti apa. Iya itu seperti apa, bukan siapa, Deng. Betul. Seperti apa. Tahun ini aku bakal bahas bagaimananya. Kayak gimana kalian bakal ketemu, situasinya kayak gimana, atau caranya, atau biar ya pokoknya gitu lah bagaimananya. Soalnya ya masalahnya kalau kita tahu nih ya ciri-cirinya kayak seperti apanya kita tahu, giliran mau deket terus gimana Dal, gue udah tahu orangnya kayak gitu, terus gimana, ya gimana dong. Yang di sini bakal dibahas ya. Dan bentar lagi Valentine juga ya. Ya, aduh, ya aku banyak banyak bahan jokes di situ. Mari tidak di present di sini. Oke, grup 3. Di sini kalian punya The Hermit. Bagaimana kalian akan bertemu jodoh? Padahal kaliannya sendiri masih asik sendiri. Gimana? Ya padahal kaliannya masih pengen asik sendiri. Gimana coba? Gimana? Aduh, anjir. Ini mindset apa sih? Atau thought prosesnya gimana sih kalian bisa datang ke sini kayak ke klik video ini terus kayak aku grup yang mana ya? Kayaknya Hermit ini mewakili deh, relate deh aku sama Hermit. Coba deh aku ke grup 3. Grup 3 gimana ya aku bisa ketemu jodoh? Dal, jelaskan Dal. Ya jawabanku itu gimana kalian mau ketemu jodoh, men kaliannya aja masih asik sendiri. Aduh, anjir. Ya, dari agak apa ya? Maksudnya agak antitesis nggak sih? Kalian kesini niat nyari atau ya mungkin kalian masih mager aja kali ya? Ya, gitu kayak ya. Aku mau bilang ya kalinya kalian masih mager gitu. Bukannya kalian gak mau nyari ya atau kalian gabut aja gitu. Ya udah. Ya udah sih kadang lama gak upload. Ya, gue gabut terus ya udah gue klik. Ya terima kasih ya kalau yang kangen ya. Terima kasih loh. Cuma kalau konteksnya jodoh kayaknya kalian masih pengen sendiri atau mungkin nggak pengen kali. Kalian masih sendiri. Terlepas itu kalian pengen atau enggaknya. Yang jelas kalian masih sendiri. Kasian banget tuh kalau gue udah gak pengen sebenarnya Dal. Ya, tapi gimana dong? Nah, gimananya ini kita bahas. Yang ngehalanginnya adalah Eight of Coin.
Ya mungkin kalian terlalu picky. Udah straight to the point. Udah, aku yakin sih kalau ada temenku yang kalau aduh aja kalau dia berakhir di grup ini kayaknya dia bakal langsung DM gitu, kampret udah. Aduh anjir, gue inget gue langsung kepikiran gitu sama orangnya ya, karena lo terlalu picky. Udah beres. Gak sih, ya sorry ya, nggak sesederhana itu ya, sorry ya temanku ya yang namanya nggak bisa aku spill di sini. Aduh, maksudnya mungkin kalian terlalu spesifik kali ya, atau mungkin kalian nyarinya emang bukan buat apa ya, kalian mikirnya terlalu jauh deh kalian ya. Kadang kalau kita nyari jodoh terus kita maunya spesifik gitu karena faktor ini gitu, jadi banyak gitu, banyak banget spesifikasinya, banyak banget pertimbangannya, banyak banget detail banget pokoknya ya. Pokoknya ukuran kelingking jari kanannya itu harus segini karena bla 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 bla. Wah itu susah sih ya kalau sampai sespesifik itu. Jadi mikirnya terlalu jangka panjang, mikirnya terlalu luas, mikirnya terlalu detail kayak gitu ya. Ya gimana lo nggak jomblo nyet. Sorry tuh saya ya, ini tadi aku bilang ke temanku sih. Aduh anjir. Enggak. Oke. Jadi pertimbangannya mungkin terlalu banyak dan mungkin ada faktor yang bikin kalian ngerasa harus seperti itu. Ngerasa harus jodoh gue harus sespesifik itu deh. Ya. Jadi di bawahnya ada justice. Wah ini ribet nih. Ya, yeah. Root of the reading-nya ada justice. Ya, yeah, secara nggak langsung ini memvalidasi kalau tuh kan gue bilang apa, jodoh gue emang harus speknya harus begini, kayak secara nggak langsung demand atau keinginan kalian, spesifik kalian soal jodoh tuh terjustifikasi atau dibenarkan lah ya. Iya, makanya lu doang rese soalnya. Tiap orang punya masing-masing dan lu nggak berhak komentar. Ya iya sih, itu serah lu sih. Iya. Dan oke, kalau di pas energinya ada Five of Swords. Mungkin aduh kameranya nggak fokus lagi, ya, pokoknya gitu deh. Kalau ngeliat Five of Swords di sini mungkin aku ngeliatnya kayak alasannya kenapanya kalian seribet itu nyari jodoh ya. Kita kan ngomongin soal bagaimananya kenapa bisa sesulit ini atau seribet ini ya kalian. Mungkin salah satunya karena ada pengalaman gak buruk, ada konflik tertentu yang pada akhirnya bikin kalian ya pokoknya harus gini deh, mulai sekarang gak bisa lagi kayak yang sebelumnya. Gue nggak mau ribet kayak kemarin lagi ya, kayak gitu. Ya udahlah, gue nggak pengen ribet kayak kemarin lagi, jadi dibikin gini aja deh. Iya, masalah keribetannya emang tidak terulang, tapi pada akhirnya itu menimbulkan keribetan yang baru sebenarnya. Tapi kalau ngeliat di sini, yang jelas sih keribetan yang lalu itu yang udah terjadi sebelumnya itu ribet banget sih. Iya, apalagi kalau sampai melahirkan keribetan baru kayak gini, kayak ada semacam trauma juga mungkin. Iya, pokoknya gue nggak pengen ketemu lagi orang modelan macam kayak gitu deh. Iya, padahal rata-rata orang kayak gitu, ngerti gak sih? Iya, gue nggak mau ketemu lagi sama cowok atau cewek yang makannya pakai tangan kanan kayak gitu. Udah mulai sekarang gue kalau mau nyari pasangan nyari yang kidal aja. Kan susah ya, maksudnya kan mayoritas orang kan kadal, nggak? Nggak, ya bener. Kadal, kanan dari lahir kan. Yang kidal, kiri dari lahir tuh sedikit kan. Jadi kalau lu karena punya trauma dengan kadal, kok gue sih anjir, susah nggak? Bahan emang bahan. Iya, karena kebanyakan orang
makannya pakai tangan kanan, terus kalau lu punya trauma dengan orang yang makannya pakai tangan kanan, terus memutuskan untuk nyari orang yang makannya pakai pakai tangan kiri, yang mana itu nggak banyak, nggak maksudnya bukan mayoritas, jadinya ribet, jadinya itu mempersulit keadaan lu sendiri, ya sorry to say. Ya dan kalau ngelihat oke, crowning the reading-nya ada Knight of Coins. Jadi mungkin kaliannya sendiri udah prepare, udah siap kalau jalannya bakal panjang, jalannya bakal berbelit. Ya, kaliannya udah siap, udah prepare dengan itu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau kalian kalau emang maunya begitu ya udah. Dan ya oke, itu Knight of Coins dan dia crowning the reading. Terus kita bahas soal bagaimana balik lagi kalau ada Knight terutama di deck ini aku jadi kepikiran soal timing. Kayaknya kartu naik pertama yang keluar dari tiga spread yang udah aku baca malam ini. Ya, kayaknya ini. Jadi kalau nanya timingnya kapan dan lama, udah lama, masih panjang perjalanan. Tapi worth it. Ada The Sun, ada Clarity. Maksudnya gimana ya? Soalnya lu sendiri udah jelas kan. Lu jelas apa yang nggak lu pengenin. Dari situ lu jelas apa yang lu pengenin. Jadi walaupun perjalanannya panjang, ya itu nggak akan banyak apa ya, nggak akan banyak ngetem di sana sini lah. Lu udah tahu tujuan lu kemana kayak gitu. Ya langsung ya ibarat apa ya? Ya ibarat kereta cepat dah kayak gitu, nggak mampir dulu di tiap stasiun nunggu apa sih? Ya ngambil penumpang kayak itu enggak sih, kayaknya langsung aja gue mau ke sono, ya udah ke sono kayak gitu. Dan emang agak apa ya, walaupun semuanya kalau ngomongin soal timing tuh berasa lama banget, tapi sebenarnya kayaknya nggak selama itu juga sih kalau ngeliat ada The Sun. Ya kayak gini loh, kalau lo tahu jalan lo panjang gitu, tapi lo tahu tempat yang lo tuju perjalanannya bakal kerasa lebih worth it, soalnya lo tahu oh tempat yang pengen gua tuju tuh di sini, perjalanannya sekian jam. Ya udah, ya itu lama tapi tujuannya jelas kayak gitu. Oke. Ya, Path of the Dove-nya sampai situ dulu lah. Aku kudu ngingetin likes dulu guys. Yoi. Sorry jadi YouTuber dulu bentar, tapi ya likes and subscribe-nya sangat sangat di welcome dan aku berterima kasih in advance. Oke, kita lanjut. Posisi kalian sebagai penanya. Ada Demun. Kali aja. Ya jangan gitu dah. Woi. Aku berasa ngobrol sama temenku yang itu sih. Ya. Oke, kalau ngomongin The Moon sebagai posisi penanya, mungkin, mungkin di titik ini kalian sendiri mulai ragu kali ya. Ini gue nyampenya kapan? Kok perasaan lama banget? Gue tahu tempatnya jauh sih, tapi serius harus lama ini. Mungkin alasannya kan apa sih? Alasan kenapa? Mungkin alasan kenapa kalian berakhir di video ini. Ya salah satunya untuk apa ya? Untuk ya karena deep down kalian masih punya keraguan, dan keraguan itu butuh dijawab, bukan kayak ini gimana deh kok lama banget kayak gitu kan. Aduh ribet banget kabel. Dan ya sebenarnya kalau ngomongin soal moon, soal keraguan, soal ketidakjelasan, ya usaha mah kan hasil mah tidak mengkhianati usaha, bukan? Ya usaha tidak mengkhianati hasil, betul. Cuma kalau kalian ngerasa usahanya udah besar gitu terus hasilnya nggak kunjung datang, ya itu emang momen-momen keraguan datangnya di situ. Cuma bukannya keraguan itu kan penting ya, maksudnya itu juga bagian dari perjalanan kalian juga kan harus ngerasa ragu.
susah sih aku ngejelasinnya, tapi kalau gimana ya, apa ya, ya kalau kalian nggak ngerasa capek di perjalanan, rasanya kayak nggak kemana-mana, rasanya nggak habis dari perjalanan, bukan? Iya, kayak keraguan kalian di sini mungkin salah satunya kalian mempertanyakan standar kalian yang kalian udah pasang sedemikian rupa, terus kalian mikir lagi, ini gue udah bener gak ya punya standar kayak gini? Jangan-jangan kayak gitu. Ya itu kan, jadi mempertanyakan kembali keputusan yang udah diambil di awal gitu. Itu pada akhirnya eh, lingkungan kalian tuh kalau nanya ke teman-teman atau nanya ke orang-orang yang dekat di sekitar kalian, ya pada akhirnya bakal dibalikin lagi ke kalian, makin gak jelas nih sebenarnya. Pada akhirnya keyakinan itu datangnya nggak dari orang lain, datangnya dari dalam diri kalian sendiri. Ya balik lagi nih, kalau kalian misalnya punya standar sekian nih buat calon pasangan, gimana cara meyakinkan diri kalau iya nih aku bisa dapetin orang kayak gitu, atau iya pantas nih aku sama orang kayak di level itu. Ya lu juga harus berusaha memperbaiki diri, bukan bisa, lu juga harus berusaha upgrade diri untuk bisa ada di level yang setara, bukan dengan orang yang lu targetkan sebagai pasangan lu itu. Ya, ini keraguan yang nggak bisa dijawab sama orang lain selain diri kamu sendiri. Nah, hmm. Ya di hopes and fear-nya ada di Five of Cups. Ketakutannya adalah kalian buang-buang waktu aja selama ini. Jadi ya emang agak sayang sih kalau pada akhirnya kalian jadi buang-buang waktu. Kayak apa ya? Kayak pasangan, tipikal pasangan idaman yang kalian incar nggak dapet, waktunya kebuang. Iya, pokoknya ya loss. Cuma di sini juga kan kita belajar ya, ada harga dari setiap hal yang pengen kita capai. Masalahnya mau nggak kita ngebayar harga itu. Kalau kita ya kalau kita sadar nih diri sendiri picky, atau sadar diri sendiri standarnya tinggi, ya lu juga harus naikin standar diri lu lah, standar personal lu, value-nya juga harus ditingkatkan. Kalau punya standar, kalau masang standar tinggi buat orang lain, apalagi yang pengen jadi pasangan kamu, ya standar diri kamu juga di saat yang sama nggak bisa diem di situ aja. Nah, dan outcome-nya ada Knight of Sword. Ya, yeah. Ini agak agak kontras dengan apa ya, dengan Knight of Coins di sini. Soalnya Knight of Sword di sini kalau ngomongin timing dia cepet banget. Kebalikannya banget dari Knight of Coins. Jadi aku ngelihatnya mungkin gini, shortcut-nya adalah, kan kita ngomongin bagaimana ya. Nah, terus gimana adalah kalau perjalanannya masih lama? Gimana adalah kalau emang jalannya masih jauh? Biar lebih deket gimana? Ya gini, ya lu jangan apa ya, uh, lu kudu naikin value diri lu sendiri dulu. Ya, kalau nyari orang di standar value lu kayak gitu susah gitu, mungkin karena emang value lu belum sampai di situ, makanya ketemunya sama yang standarnya masih, value-nya masih setara sama lu saat ini. Mungkin iya, ya maksudnya gitu kan. Iya kan, kayak kita main game RPG juga, kalau kita ya gitu lah, lu paham lo main game RPG. Iya, tadi aku ngomong ngomong ke temanku itu. Ya pokoknya gitu dah. Pada akhirnya kalau mau jalannya pengen lebih cepat, jalannya pengen nggak pengen lama kayak gitu, ya tingkatkan kualitas diri pada akhirnya sesuai di standar yang lu tuntut dari calon pasangan lu itu. Ya, jadinya justice, jadinya setara, jadinya adil buat semua orang. Nggak cuma lu nonton orang lain buat di level tertentu, lu juga menuntut diri lu sendiri untuk ada di level tertentu. Oke, grup 3 gitu aja kali ya. Aduh, jangan suruh aku untuk menyimpulkan, pokoknya perjalanannya begitu. Ya, bentar, jadi VTuber, ups, ke spill.
Enggak. Ups, enggak deh. Tadi ya jadi YouTuber dulu. Oke guys, thank you buat waktunya, buat likes sama subscribe-nya. Yang belum sub, bisa lah dibantu. Kita lagi dalam perjalanan panjang menunggu 100 enggak 500 sub, soalnya di situ aku bisa buka membership ya. Aku ada plan, ya aku ada rencana apa yang pengen aku bikin ntar kalau bisa membership. Jadi ya dukungannya sangat dibutuhkan dan sangat sangat berterima kasih gitu kali ya. Thank you grup 3. Kalian selamat malam. Have a good night. Ya, welcome grup 4. Ya, kalian orang-orang grup 4 pertama di channel ini. Jadi selamat datang. Perdana ini. Aku bikin sampai grup 4. Soalnya ya yang udah-udah biasanya sama sampai grup 3 aja. Terus kayaknya masih ada deh. Ya itu kayak kok belum sejam deh tadi kayaknya. Jadi biar sejam lewat. Biasanya sejam setengah kan readinganku. Jadi kayaknya bisa dibikin satu grup lagi. Ya udah aku bikin grup 4 dan temanya malam ini bagaimana kalian akan bertemu jodoh kalian. Ya itu panjang, itu mouthful dan itu sangat worthy. Ya wordingnya harus diperbaiki, ntar aku benerin. Tapi kita fokus ke bagaimananya ya. Kalau tahun lalu aku sempat bikin seperti apanya, kita ngomongin bagaimananya. Ya karena gue tahu nih orangnya kayak gimana. Terus gimana Dal? Ya gimana? Ya gimana dong? Ya gimananya ini yang mau kita bahas malam ini. Ya dan bentar lagi Valentine kali. Ya nggak tahu. Kayaknya ya mood buat ya, atau enggak sih, kayaknya kebetulan aja sih aku kebetulan lagi lowongnya di bulan-bulan sekarang di awal-awal tahun. Ya pertengahan ke akhir aku biasanya udah mulai berantakan tuh, udah mulai nggak konsisten. Oke, anyway, grup 4, bagaimana kalian akan bertemu jodoh kalian? Ya ini fokus aja kali ya, love reading jodoh aja kayak tuh males sebenernya. Kayak nanyain jodoh kayak gitu, jodoh sendiri belum jelas emang. Oke, grup 4. Aduh. Ya, ada temen ya nggak cuma aku yang jodohnya nggak jelas, kalian juga. Nggak, maksudnya nggak jelas dalam artian mungkin gini. Satu pertanyaanku, kalian beneran pengen ketemu dulu? Ya, itu dulu deh. Yakin kalian pengen ketemu? Yang kedua, eh kalau kalau enggak, maksudnya kayak agak aneh emang kalau kalian datang ke readingan tarot ini yang jelas-jelas judulnya ntar bakal bagaimana kalian bertemu jodoh. Tapi di sini aku tanya, serius kalian mau ketemu jodoh kalian? Kan itu bertentangan ya. Soalnya masih banyak kontradiksi di diri kaliannya sendiri. Kontradiksinya mungkin gimana ya aku bilang? Kayak ada kecemasan gitu. Kalian udah siap belum sih buat itu? Itu dulu deh. Iya, yeah, udah siap belum? Kalau apa ya? Kalau bagaimananya ini aku spill agak ribet soalnya. Kayaknya apa sih? Siapanya sendiri kayaknya masih kalian pikirin deh, masih kalian overthinkingin. Ya, yeah. Sama aku ngerasa masih ada ketakutan di sini, aku nggak ngerti. Takut kenapa ya? Takut karena kalian nggak kesampaian gitu ya, karena jauh atau karena terlalu mustahil atau karena nggak tahu ya, ada pokoknya ada tiap kali ngomongin atau tiap kali mikirin soal jodoh rasanya bawaannya gelisah gitu, nggak tahu apakah gelisah dihantui masa lalu, tapi kayaknya enggak deh, lebih ke inner turmoil gitu, lebih kayak kegelisahan di diri kalian sendiri. Ya ini mah modalnya aja kurang sih, jadi iya paham. Jadi kita tos dulu grup 4. Kita temen. Ya mungkin ada ketidaksiapan gitu aja kali ya. Ada ketidaksiapan yang pada akhirnya malah bikin kalian gelisah. Iya. Dan mungkin beberapa di sini jodohnya udah jelas sih. Ya orangnya kalian udah tahu pasti. Cuma bagaimana kalian
Ini buat yang mau nikah nih, iya. Ini gue ngelamarnya gimana ya, modalnya belum cukup. Nah itu, iya kegelisahan kita bersama, kegelisahan 1000 umat. Modal gue cukup ya segini. Aduh, ini gue ngambil kerjaan apa lagi ya biar cukup. Pokoknya masih ada perasaan kayak imat immature, iya. Immature tuh apa ya? Aduh, sial aku lupa bahasa Indonesianya apa. Ya pokoknya gitulah, kayak masih terlalu dini untuk apa ya, dibahas sekarang kayak gitu. Mungkin kayaknya ini kalian orang yang udah cukup serius. Kayak siapanya kalian udah tahu, cuma gimananya nih. Iya kayak yang tadi aku bilang kan, kayak seperti apanya atau siapanya udah bukan soal buat kalian. Tapi ini gimana, Dal? Ini gimana? Ya, emang susah sih. Ya, modal mah. Oke. Ini menarik di bawahnya. Ada High Priestess di apa ya? eh root of the readingnya ada High Priestess, di mana kalian mungkin secara apa ya, secara bukan naluri ya, kayak deep down kalian tahu apa yang apa, aduh, jadi deep down kalian tahu apa yang, nah apa yang ininya nih, iya, kayak deep down kalian tahu orangnya yang ini, yaitu udah pasti, makanya kalian sebingung ini, makanya kalian segelisah ini. Cuma kalau ngomongin soal bagaimananya, rasanya ini bukan apa ya, bukan uh, udah di ranah bukan ranah manusia lagi, ngerti nggak sih? Anjir maksudnya gimana ranah nggak, soalnya ada faktor lain, kayak apa sih, kayak ada faktor kayak rezeki udah ada yang ngatur kan kayak gitu, kayak ada faktor yang lebih divine gitu, yang lebih mulia, yang lebih ilahiyah, di mana ini semua udah ada yang ngatur kayak gitu. Deep down kalian punya keyakinan itu ya, walaupun ada lah gelisah-gelisahnya, ada lah nggak bisa tidur aja, cuma dan mungkin ini juga apa sih, salah satu doa kalian kali ya, kenapa kalian bisa seyakin itu, soalnya kalian udah sangat udah mendoakan ini dari mungkin dari jauh-jauh hari, atau ya doa yang nggak cuma apa ya, nggak cuma apa ya, udah bukan doa anak soleh lagi ini, kayak ini udah doa doa udah risalah hati, asik bener gak sih, tau gak sih, Dewa 19 risalah hati, iya, kayak aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski, tapi enggak sih, kayaknya enggak ke situ ya pokoknya gitu deh, maknanya lebih 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 luhur lagi sih, maknanya lebih, ya usahanya tuh udah bukan kalian usaha usaha duniawi gitu, usaha kalian kerja cari nafkah gitu, nabung buat nikah, enggak, tapi dibarengin dengan doa, dibarengin dengan apa ya, mungkin ini jodoh, orang ini, pasangan kalian ini yang pengen kalian apa ya, yang hubungannya pengen kalian seriusin ini juga yang jadi alasan atau yang ngebawa kalian jadi lebih dekat sama Tuhan kayak gitu, iya nggak sih? Kan ada tuh orang yang ya kita bisa menemukan Tuhan dari manapun, salah satunya lewat pasangan, lewat jodoh. Jadi ya para pencari Tuhan, udah nggak usah itu bahan dal, ntar dibawain, jangan di sini. Aduh. Nah, ya Sabtu ini aku niatnya mau ada acara kayak stand up gitu. Jadi kalau ada beberapa bahan yang bocor di readingan ini sama grup sebelumnya, sorry ya guys. Iya itu harusnya aku latihan sih baru itu. Oke. Nah, pas energinya ada temperance. Kalau ngomongin pas energi dan temperance, rasanya kamu sama dia udah cocok banget, dan di sini mungkin ya, kayak mungkin dari dianya sendiri, dari pasangan kaliannya sendiri udah banyak sumbang sih ya, sumbang sih apa sih kan ya, pokoknya udah banyak kontribusinya buat apa sih, buat kelangsungan hubungan kalian. Jadi ini jujur kalian gak kerja sendiri, yang gelisah di sini ya, yang gelisah di sini gak cuma kamu doang, tapi pasangan kamu juga gelisah juga, dan gak cuma gelisah, dia juga berusaha bareng kalian, entah itu kalian tahu atau enggak gitu,
Tapi dia juga mikirin, dia juga berusaha kok di sini. Jadi nggak usah khawatir, ya. Iya, kalian overthinkingnya seenggaknya nggak sendiri. Yoi, kalian overthinkingnya ganda campuran. Iya, ada cabang olahraga overthinking ganda campuran. Iya, terus wah ini keren banget sih sebenarnya. Ya, eh crowning the reading kita punya the sun. Ada clarity, ada source energy di situ. Ngerti nggak sih? Ya ini aku ngelihatnya kayak kalau apalagi dari bawah nih ya, di High Priestess ke atasnya ada the sun gitu. Ini kayak doa yang diijabah gitu, doa yang ya dikabut apa ya? Doa yang benar-benar didengarkan atau mungkin bahkan dikabulkan, diijabah, doa yang keterima gitu kali ya. Doanya keterima kok, kalaupun prosesnya sulit, apa ya, kadang kan kita ada masanya ya, kayak eh ini gue udah kerja, udah usaha, udah doa, kok masih di sini-sini aja ya stucknya gitu, kayak nggak kemana-mana ya. Terus kalian mulai mempertanyakan, ini doa gue didengar gak sih kayak bahkan to some level, Tuhanku sebenarnya ada gak sih? Ya gue udah ngedoa, udah usaha, ya, hasilnya kok masih belum ada, masih gini-gini aja. Kayak Tuhan tuh ada gak sih? Anjir, itu edgy banget, men. Anjir. Cuma karena apa, perihal ya itu edgy banget lah. Cuma kan ada masanya kita meragukan usaha kita sendiri atau doa kita sendiri kayak gitu. Dan di sini mungkin kayak pesan langsung kali ya, udah doa lu didengar kok. Iya, udah santai aja. Lu fokus aja usaha. Iya, doa lu didengar kok. Iya, OTW itu, ntar rezeki jadi kirim gitu ya. Dan fiturnya ada Eight of Coins, ada apa ya, ada energi rajin, kayak ada ya. Dari situ kalian bisa lebih khusyuk lagi kerjanya, bisa lebih khusyuk lagi ibadahnya, doanya bisa lebih yakin lagi. Soalnya itu percuma men kalian doa tapi deep down kalian sendirinya nggak yakin. Iya, iya. Aduh, ada jokes tapi nggak tahu deh. Ntar deh. Emang sih harusnya aku tuh banyak bahannya. Pokoknya gitu. Jadi kalian fokus aja dengan usahanya, fokus aja dengan apalagi doa kali ya. Kayak apa sih, kayak ya kayak High Priestess di sini aku ngelihatnya kayak doa yang nggak putus kayak di fase ini. Emang atau mungkin soalnya gini loh, kalau lo masih overthinking, kalau lo masih gelisah di malam hari kayak gitu, bukannya itu momen yang tepat untuk berdoa gitu. Kayak aduh nggak bisa tidur, udah tahajud aja kayak gitu. Ya bukan karena kita apa, bukan karena kita sengaja bangun malam, enggak, karena emang nggak bisa tidur aja, emang overthinking aja kayak gitu. Tapi kan apa ya, dan doa dan ibadah itu kan pada akhirnya yang apa ya, mengurangi atau mengobati overthinking ya, dengan kita berkomunikasi, kita curhat langsung sama Tuhan. Kayak ya Allah, kok hidupku gini banget, kayak aduh usahaku kok udah kenceng tapi hasilnya gini-gini aja. Ya Allah, mau mau jadi apa coba hambamu yang ini. Ya yang kayak gitu kan, kayak kita bisa lebih tulus, kita bisa lebih dekat, ya bisa lebih intimate gitu. Jadi apa ya, dan mungkin kalian juga di titik ini tahu kalau yang sedang mengalami fase ini kalian nggak sendiri gitu. Ada pasangan kalian juga yang juga menemani kalian di fase ini. Ya, jadi oke, Path of the Dove-nya udah. Di sini aku jadi YouTuber bentar. Like dulu guys, subscribe juga. Ya, kita sedang menuju milestone 500 subs biar kebuka membershipnya. Jadi ntar aku kepikiran soalnya buat bikin konten khusus membership. Jadi guys, like dulu, subs dulu. Udah? Oke, thank you. Kita lanjut guys. Ini kalian deh emang. Apa sih,
penanyanya atau yang ditanyakannya ada di Bond. Dan Bond tuh energi nggak apa sih, aku mau bilang ketidakjelasan tapi rasanya bukan itu deh. Iya, soalnya ada desainnya udah keluar di sini kan, jadi mungkin bukan ketidakjelasan tapi lebih ke refleksi diri atau mawas diri. Ini momen dimana kalian bisa lebih apa ya, bisa lebih kenal, atau mungkin gitu, ini momen dimana kalian bisa lebih kenal sama pasangan kalian. Iya, sorry itu nggak lucu ya, cuma kan kita bisa lebih kenal dengan seseorang tuh pas lagi masa sulit ya, kayak apa ya, ya kayak masa-masa struggling kayak sekarang gini, kita bisa lebih kenal adatnya kayak gimana, baik buruknya dia kalau lagi bete-nya kayak gimana. Beda tuh cewek bete karena apa ya, cewek bete aduh anjir. Komit dah kalau ya, oke aku komit tuh. Ya beda, cewek bete karena apa ya, karena eh gak diajak nonton. Kayak aku mau nonton film ini tapi dia pengennya film ini, terus dia bete gitu karena padahal mah nonton aja gitu, gantian kan film. Tapi ada sih kemarin Barbie sama Oppenheimer, oke anyway gitu ya, pokoknya beda nih, cewek bete yang betenya manja sama cewek bete yang betenya karena ini cicilan gimana nih kayak gitu, kayak ya betenya cewek yang apa sih, yang pusing ngurusin pengeluaran bulanan, sama betenya cewek yang emang lagi pengen dimanja, itu beda men ya. Jadi di sini mungkin bakal kelihatan atau bakal ya, ini momen dimana kalian memfamiliarkan diri dengan hal semacam itu gitu. Aduh, dan lingkungannya ada two of coins. Ini kayaknya persis sama grup 3 coba. Apa sih? Cuma ini dua kartu yang persis kalau nggak salah sama grup 3, cuma maknanya beda. Ya, soalnya two of coins di sini menuntut kalian untuk bisa balance. Nggak, maksudnya balance kayak kadang kan kalau apa ya, kalau kita terlalu fokus ya kayak salah satunya gitu tuh, kayak fokus kerja tapi juga harus dibarengin sama doa sama ibadah. Fokus kerja doang, ibadahnya keteteran, kayak nggak balance gitu kan. Nah di sini kalian harus balance tuh dua hal itu. Terus selain apa ya, selain itu juga kalian juga harus tetap balance merhatiin keadaan pasangan kalian di titik kayak gini. Ya, soalnya ini stressful buat, ya buat kamu ini stressful ya, tapi buat pasangan kalian juga ini stressful. Jadi bagian itu harus diperhatikan. Kayak kesejahteraan mental kalian berdua tuh penting di fase ini. Jadi tolong diperhatikan, jangan terlalu ego mikirin, ya aku tuh capek seharian. Ya dia juga capek, tapi lu juga kan ada balance lah, jangan terlalu, ya kalian berdua sama-sama capek gitu. Jadi bisa lah kalian lebih saling kayak saling mengerti, ya udah sama-sama capek kan gitu. Nggak usah, jangan ngerasa paling capek sendiri, jangan ngerasa paling usaha sendiri, jangan ngerasa paling paling taat sendiri, enggak. Kalian kalian sama-sama balance lah di situ. Harus teamwork dong. Teamwork make the dream work ya. Yeah. Jadi udah nggak usah ngejokes. Oke, lanjut aja. Hopes and fear-nya ada Six of Swords. Hopes and fear-nya mungkin takutnya karena ini proses transisi kali ya, jadi emang agak ngerinya ada di takut gak nyampe. Iya, jujur aja ya, takut gak nyampe. Ini udah capek lah, udah capek capek fisik, capek hati, capek pikiran, nggak nyampe kan. Nggak banget dong. Jadi enggak lah, bagian situ harus apa ya, harus dijalanin. Jalannya mungkin nggak selalu mulus, tapi keyakinannya tetap harus di apa ya, harus dipelihara kali. Iya, jangan dibiarkan lolos gitu aja. Sayang man usahanya, effortnya itu loh. Ya, dan outcome-nya ada Ace of Sword. Jadi aku nggak tahu ya, maksudnya
Mungkin kalau ngelihat dari awalnya kita dibuka sama Nine of Swords, terus ditutupnya ya sama Ace of Swords, jadi Ten of Swords gitu. Jadi kelar nih bebannya kayak gitu. Mungkin itu yang kalian apa ya, yang kalian cari atau yang kalian harapkan di sini. Soalnya kalau pada akhirnya nih, nggak tahu nih, kalau orang udah kelamaan, anggaplah pacaran gitu, kalian udah susah susah senang kalian tanggung bersama gitu, begitu begitu nikah tuh rasanya kayak bukan, mungkin kerasanya kayak milestone gitu, bukan sebuah pencapaian. Jadi kayak ya udah nih nikah, terus kedepannya gimana kayak gitu, malah itu awal dari sesuatu yang baru lagi gitu. Kayak hidup nggak berhenti, kayak hidup nggak berhenti kayak di film Disney gitu ya. Iya, nggak kayak Disney Princess, begitu begitu kawin udah ceritanya tamat, enggak. Ya ceritanya bakal terus terus jalan, dan bakal ada kegelisahan baru, bakal ada apa ya, alasan baru untuk ya bakal ada hal baru untuk di overthinkingin ya. Emang cuma itu fase lah pada akhirnya. Jadi dari fase itu kita belajar ya. Kalau ngeliat di sini sih banyak faktor sih tentang, mungkin apa sih, yang sedang berusaha untuk agar hubungan ini bisa langgeng gitu, agar hubungan ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sebenarnya bukan kamu doang, ya iyalah dia juga kan usaha gitu, tapi aku nangkep kesan di sini kalau semesta ini mendukung kalian. Jadi ya itulah kenapa kayak salah satunya kalian dibangunkan ya, dibangunkan untuk lebih awake lagi, untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih taat lagi. Salah satunya itu karena mungkin Tuhan sendiri pengen kalian untuk bersama ya. Seromantis itu bukan ya, cuma emang harus di apa ya, harus harus diperjalankan dulu, bukan ya. Setelah diusir dari taman surga, Adam dan Hawa nggak tiba-tiba bertemu atau turun di tempat yang sama, bukan. Mereka harus ngelewatin perjalanan dulu biar mereka bisa ketemu. Kayak gitu deh pokoknya. Udah, ntar aku melebar. Gitu aja. Grup 4. Wih, selamat grup 4. Grup 4 pertama di channel ini, di readingan ini. Ya, aku jadi YouTuber bentar. Thank you untuk like-nya, untuk subs-nya juga. Ya, semoga semoga aku tahu sih ini masa yang sulit untuk kamu, untuk kalian, dan semoga readingan ini bisa sedikitnya mengobati lah kelelahan kalian. Iya nggak sih? Semoga ya. Ya, kalian grup 4, kalian selamat malam. Have a good night.